Penyidik Kejagung telah memeriksa tersangka suap vonis bebas 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Meriska Wijaya, yang juga ibu dari Gregorius Ronald Tanur. Ya, Meriska ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Meriska Wijaya selesai diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus suap 3 Hakim PN Surabaya atas vonis bebas terpidana Ronald Tanur. Pemeriksaan ibu kandung Ronald berjalan 9,5 jam di Gedung Kartika Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan dalam kapasitas sebagai saksi tersangka Jarov Richard. Selain ibu Ronald Tanur, penyidik Kejagung juga memeriksa Jarov Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung, maklar kasus yang juga diduga terlibat suap 3 hakim yang berjalan selama 8,5 jam. Meriska menjadi tersangka atas dugaan pemberian suap melalui pengacaranya Lisa Rahmat kepada para hakim PN Surabaya. Kasus itu berkaitan dengan vonis bebas putranya Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan. Sebelumnya, 3 hakim PN Surabaya pemberi vonis bebas Ronald Tanur atas kasus pembunuhan Dini Sera terjaring operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung. Ketiga hakim, Erin Tuah Damanik, Mangapul dan Hari Hanindyo diduga menerima suap sebesar 20 miliar rupiah dari Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Penyidik pun menetapkan ketiga hakim beserta pengacara Lisa Rahmat sebagai tersangka dan vonis bebas Ronald Tanur resmi dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainus melaporkan. Pemirsa, Ivan Sugianto, pengusaha yang memaksa siswa meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolrestabes Surabaya. Pengusaha tempat hiburan malam ini bakal dijerat pasal perlindungan anak dan perbuatan tidak menyenangkan. Ivan Sugianto ditangkap tim gabungan PPA dan Jatanras Polrestabes Surabaya saat tiba di Bandara Juanda Sidoarjo dari penerbangan Jakarta-Surabaya Kamis sore. Pengusaha tempat hiburan malam ini pun langsung diperiksa di unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Setelah diperiksa selama 3 jam, Ivan Sugianto ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Ivan menjadi tersangka dalam kasus persekusi siswa SMA Gloria 2 Surabaya dan bakal dijerat dengan pasal perlindungan anak dan perbuatan tidak menyenangkan. Hingga saat ini polisi baru menetapkan satu tersangka, yakni Ivan Sugianto. Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP. Ancaman hukumannya 3 tahun. Sebelumnya, Ivan Sugianto, seorang pengusaha asal Surabaya, memaksa seorang siswa SMA untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Ivan kesal oleh aksi korban yang diduga menghina anaknya. Aksi arogan Ivan yang disaksikan orang tua korban dan pihak sekolah pun viral di media sosial pada bulan Oktober lalu. Pihak sekolah pun melaporkan aksi ini ke kepolisian karena para orang tua merasa resah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang mama di Bondowoso terekam CCTV saat mengambil 1 kotak anggur di sebuah toko buah. Ya, sementara incar dompet emak-emak yang diletakkan di keranjang sepeda, seorang pelaku jambret babak belur dihajar warga di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang perempuan pengendara sepeda motor terekam CCTV di depan sebuah toko buah di Bondowoso, Jawa Timur. Sembari memantau situasi, perempuan ini nekat mengambil 1 kotak buah, kemudian langsung tancap gas. Dari keterangan pemilik kios, 1 kotak buah anggur impor yang dicurinya bernilai Rp200.000. Pelaku beraksi memanfaatkan penjaga toko yang lengah karena sedang tertidur. Terus kok buah ada yang kurang 1. Tanya yang kerja, nggak tahu, yang ada yang beli. Cek di TV, jam 3, ada yang ambil anggur. Itu berkali-kali dah. Kasus pencurian ini bukan pertama kali terjadi dan telah dilaporkan pemilik kios ke polisi. Hingga kini polisi pun masih memburu pelakunya.
Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, Ainis melaporkan. Penjamret ini babak belur dan hanya bisa pasrah saat dikepung warga di Jalan Patra 3 Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang geram terus memberikan bogem mentah ke wajah pelaku karena menjamret dompet seorang mak-mak yang diletakkan di keranjang sepeda yang dikendarainya. Bahkan motor yang digunakan pelaku hancur dirusak warga. Beruntung anggota Reskrim Polsek Sako yang berada di dekat lokasi mengevakuasi pelaku dari amuk warga. Usai digeledah, petugas mendapati barang bukti tas kecil berisi uang dan ponsel milik korban. Pelaku mengaku telah membuntuti korban dan mengincar dompetnya. Saya itu bersepeda, Pak, terus gayung, ada ini ya, dia tuh langsung mepet saya, Pak. Setelah mepet langsung ambil itu, dompet itu, langsung lari dia. Saya ini, ngomong berteriak, jambret. Nah ada itu laki-laki, bermatanya apa Bu? Saya dijambret, dikejarnya, saya dikejar, dipepetnya, diterjangkanya. Pelaku bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Seorang pengedar narkoba terjatuh saat berupaya kabur dengan melompat dari atas gedung ke pohon di Tuban, Jawa Timur. Sementara di Tangerang Selatan, polisi menggerebek gudang arak ilegal sita 200 botol minuman keras tak berizin yang siap edar. Sejumlah pekerja pabrik semen di Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengepung seorang pengedar narkoba yang berupaya bersembunyi dari kejaran polisi dengan memanjat dinding. Upaya penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku tak mau menyerah dan berupaya melarikan diri. Namun pelariannya terhenti karena ia terjatuh saat melompat ke sebuah pohon. Saat digeledah, ia kedapatan membawa narkoba seberat 1,42 gram jenis sabu. Ada orang yang di atas atap gedung itu yang kemarin lompat jatuh itu. Nah itu yang amankan adalah rekan-rekan security sana. Setelah diamankan, kita cek BB, ternyata BB-nya di atas plafon ya, genteng ini. BB-nya dan HP-nya disembunyikan di atas. Setelah ditangkap, pelaku kemudian diserahkan ke anggota Satres Narkoba Polres Tuban. Kini ia mendekam di dalam jeruji besi tahanan Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainis melaporkan. Unit Reskrim Polsek Cisauk menggerebek sebuah gudang di kawasan Bakti Jaya Setu, Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, polisi menyita 200 botol arak ilegal siap edar dan mengamankan 3 orang pelaku yakni AR, LC, dan AM. Penggerebekan ini dilakukan berkat adanya laporan masyarakat tentang produksi minuman keras jenis arak ilegal. Dari keterangan warga, jika produksi arak ilegal ini belum lama dilakukan oleh para pelaku. Setahu saya baru produksi karena saya di sini juga ya. Saya tepatnya di sini karena kan bersebelahan ini warung. Karena saya sering main ke pabrik. Jadi saya lihat sendiri kalau pada saat produksi mereka, pasti saya di dalam tuh ngeliat ketawa-ketawa, gurau-gurau. Karena pekerjaannya juga. Makanya saya bilang begitu tadi itu 2 orang cuma pekerjanya. Nggak banyak. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Para tersangka bersama barang bukti diamankan di Polsek Cisauk untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang ibu asal Kabupaten Musirawas Utara divonis 14 bulan penjara atas kasus penyiraman air keras terhadap pria yang kerap menguntit dan menerornya. Sambil menangis, bocah laki-laki ini memeluk ibunya dari balik jeruji besi usai menjalani vonis majelis hakim di Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Novi divonis 14 bulan penjara atas kasus penyiraman air keras terhadap seorang pria Ade. Sebelumnya, Ade yang menaruh perasaan terhadap Novi kerap kali mengganggu, mulai dari mematikan lampu hingga mencuri pakaian dalam milik Novi. Novi pun sempat melaporkan kejadian ke pihak desa setempat.
Namun seolah tak jera, Ade masih saja terus meneror dan mengintip. Hingga akhirnya Novi kesal dan menyiramkan air keras pada Ade. Ya, nanti kalau memang dia memenuhi syarat untuk diusulkan remisi, selama remisi Lebaran, kalau Agustus tidak nyampai lagi. Nyampai lagi kalau Agustus, remisi Lebaran kita usulkan syaratnya. Pihak keluarga memutuskan tidak mengajukan banding dan fokus untuk mengurus pembebasan bersyarat agar Novi bisa segera berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Ainis melaporkan. Aparat Polres Depok, Jawa Barat mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di sebuah apartemen di Depok. Penangkapan kelima tersangka berawal dari ditangkapnya pelaku Bella Saskia. Sehari kemudian 4 tersangka yang ditangkap yakni Riva Ramdhani, Reza Azari, Muhammad Fahmi, dan Maulan Akbar. Hasil pemeriksaan, 1 pelaku berperan mempromosikan wanita yang hendak dijual ke lelaki Dumbelang lewat media sosial. Dalam bisnis ini, para pelaku mempekerjakan korban untuk berkencan dengan warga asing dengan tarif 3 juta rupiah untuk sekali kencan. Setiap kali mereka melakukan perdagangan orang, ini dikenai biaya sekitar 3 juta rupiah. Jadi dijual dengan harga 3 juta rupiah dan ini spesialisasi dilakukan terhadap orang asing. Dengan barang bukti pesan singkat dan alat kontrasepsi, para tersangka dikenakan Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang atau Eksploitasi Anak di bawah umur dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews. Dibukanya posko lapor Mas Wapres, antusias masyarakat untuk melaporkan permasalahannya terlihat ramai. Puluhan orang mengantri untuk dapat masuk ke dalam posko lapor Mas Wapres yang berada di Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Posko lapor Mas Wapres yang berada di kantor Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat sejak Jumat pagi dipenuhi puluhan masyarakat. Mereka hendak melakukan aduan atau laporan permasalahan yang dialami langsung kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puluhan warga ini tertahan di gerbang masuk Istana Wakil Presiden untuk mendapat nomor antrian. Kota terbatas membuat banyak warga tidak bisa meneruskan laporannya. Dari seluruh Indonesia, warga datang langsung ke Jakarta untuk melapor. Salah satunya masyarakat yang datang untuk melapor posko lapor Mas Wapres adalah Ambrosius yang datang langsung dari Papua. Mewakili masyarakat adat di Papua, Ambrosius ingin melaporkan tindakan pencerobotan tanah adat yang terjadi di beberapa wilayah di Papua oleh sebuah perusahaan. Seorang ibu lanjut usia yang berasal dari Surabaya juga niat datang sendiri untuk menanyakan terkait program pelunasan utang dari pemerintah. Yang pertama itu mendesak Presiden untuk mencabut izin-izin perusahaan yang masuk di Papua. Yang mana itu menghancurkan eksistensi orang Papua, khususnya masyarakat adat ya, dan izin-izin yang bermasalah. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang selain kelapa sawit maupun beberapa perusahaan yang lainnya itu bermasalah karena tidak memenuhi standar. Saya kan punya pinjaman, utang, tidak bisa bayar. Saya suruh melunasi sama Pak Presiden, tidak bisa bayar, sudah tua. Posko lapor Mas Wapres sendiri dibuka setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 8 pagi di kantor Istana Wakil Presiden Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Posko lapor Mas Wapres memberikan kuota sebanyak 60 pelapor yang bisa diterima di posko lapor Mas Wapres. Wapres Gibran Rakabuming Raka berjanji seluruh aduan akan langsung ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Steven Patinama, Tri Julianti melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau langsung korban judi online yang dirawat di RSCM. Ada 172 korban judi online yang dirawat di RSCM karena depresi berat. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau langsung korban judi online yang dirawat di RSCM. Pasien yang dirawat di RS tersebut merupakan pasien yang mendapat rujukan dari klinik kesehatan tempat tinggal korban maupun datang langsung ke RSCM untuk meminta penanganan. Sebagian besar pasien menderita depresi berat hingga harus mendapatkan perawatan medis. Biaya pengobatan para pasien ini ditanggung oleh BPJS. Muhaimin menyatakan kondisi korban judi online sangat kritis.
Kita menyadari semua prihatin, kita menyadari semua ingin segera dilakukan penghentian dan pemberantasan judi online. Karena itu tugas kita semua, mari bahu-membahu untuk mengatasi ini. Dan tugas saya sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ingin melihat dan mengatasi dari aspek sosialnya. Dan saya sampai pada kesimpulan, hari ini judi online masuk pada tahap bencana sosial. Tak ada angin, tak ada hujan, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa sebuah mobil SUV dan 2 mobil ambulan milik Puskesmas Bayah, Lebak, Banten. Diduga pohon tumbang akibat batang yang keropos termakan usia. Pohonnya tumbang, tertimpa 3 unit kendaraan yang tertimpa. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa 3 mobil yang terparkir di halaman Puskesmas Bayah, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. 1 mobil jenis SUV dan 2 mobil ambulan alami kerusakan cukup parah. Diduga pohon tumbang akibat sudah usia tua dan rapuh. Ambulans yang mengalami kerusakan rencananya akan segera diperbaiki sebelum digunakan kembali. Sementara operasional kendaraan ambulans Puskesmas akan meminta bantuan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Petugas BPBD akan melakukan pengecekan pada sejumlah pohon tua yang ada di jalanan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Pemirsa, debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Banjarnegara, Jawa Tengah berlangsung panas. Para pendukung pasangan calon bahkan terlibat aksi saling dorong hingga baku hantam. Kericuan terjadi antar kedua pendukung paslon calon bupati dan wakil bupati di Gedung Pertemuan Surya Yuda Banjarnegara, Jawa Tengah. Kericuan ini juga terjadi di luar ruang debat, bahkan lebih panas karena ratusan pendukung terlibat baku hantam. Kericuan dipicu dari yel-yel antar pendukung paslon bupati dan wakil bupati. Beruntung petugas langsung melerai perselisihan itu. Debat kedua pemilihan bupati dan wakil bupati tetap berjalan. Mereka ingin memberikan semangat yel-yel, kemudian mendukung para pasangan calonnya, sehingga tadi ada kesalahpahaman. Namun karena para pendukung ini semua kan saling mengenal, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan RO pasangan calon, sehingga situasinya sudah bisa langsung terkendalikan. Debat kedua pemilihan bupati ini mengusung tema tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemilihan kepala daerah di Banjarnegara. Diikuti 2 paslon yakni Bugar Wijiseno berpasangan dengan Fahmi Umar Irawan dan Amalia Desiana berpasangan dengan Wahid Jumali. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, melalui program Curhatin Jakarta, para relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono menampung berbagai aspirasi dan belanja masalah warga Jakarta. Diskusi bertajuk Curhatan Jakarta digelar relawan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Cilincing, Jakarta Utara. Diskusi yang melibatkan anak-anak muda Jakarta ini membahas sejumlah visi, misi, dan program pasangan Ridho, mulai dari penataan tata kota hingga penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat di Jakarta. Gubernur ke depan harus memfasilitasi pendidikan walaupun itu sifatnya life skill. Jadi life skill itu pelatihan-pelatihan yang sifatnya siap kerja atau bicara mereka jadi wirausaha. Diskusi Curhatan Jakarta juga digelar di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Menggandeng Forum Sinergi Pemuda Islam, diskusi membahas sejumlah permasalahan terkait pengembangan ekonomi di kalangan anak-anak muda hingga tantangan masalah lingkungan di masa mendatang.
kita ingin menekankan beberapa poin. Pertama adalah bagaimana pasangan Ridwan Kamil Suswono ini mampu, kita lihat adalah orang yang memiliki kapasitas dalam pembenahan tata kota. Itu yang pertama. Karena saya lihat ya backgroundnya daripada Pak Ridwan Kamil sendiri ya, WOSPI menganggap beliau itu sangat mampu untuk melakukan hal itu. Kita menekankan masalah-masalah problematika anak muda, yang mana ketika kita membahas itu, kita harus punya solusi yang lebih langsung direct gitu Mas. Jadi kita harus spesifik masalahnya apa, ya itu yang harus kita carikan solusinya. Melalui program Curhatan Jakarta, para relawan pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono akan terus mengajak masyarakat keluar dari berbagai masalah melalui program yang dibawa pasangan Ridho untuk Jakarta lebih baik. Dari Jakarta, Muharlin Pandiprio Aji, iNews melaporkan. Pasangan Cagup Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ya betul sekali, Camar. Pasangan nomor urut 3 ini juga mendapat dukungan dari relawan Bravo 5. Pasangan calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pramono dan Rano Karno langsung disambut hangat Anies Baswedan. Ketiganya kemudian berdiskusi. Berlangsung akrab, pertemuan ini membicarakan masa depan kota Jakarta. Pertemuan ini bisa meningkatkan elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno jelang Pilkada Jakarta. Selain itu, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Rano Karno juga menghadiri deklarasi dukungan dari relawan Bravo 5. Kedatangan paslon nomor urut 3 Pramono dan Rano disambut hangat pengurus relawan Bravo 5 di Kayu Putih Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang. Relawan Bravo 5 mendeklarasikan dukungan penuh kepada pasangan Pramono Sidul dalam Pilkada Jakarta. Dengan dukungan relawan Bravo 5, Pramono maupun Rano Karno yakin menang satu putaran. Menjelang selesai masa kampanye, ya kita tetap harus bekerja memaksimalkan semangat ini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai satu putaran. Alhamdulillah itu target kita lah. Artinya supaya masyarakat Jakarta sudah bisa menentukan pilihan dan pemerintah DKI sudah bisa bekerja. Jadi Relawan Bravo 5 merupakan kelompok purnawirawan TNI yang dibentuk saat pemilihan presiden 2014. Ormas ini diinisiatori oleh Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Dari Jakarta, Endang Priyono melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi Grand Collier de la Orden El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Penghargaan itu diterima Prabowo dalam kunjungan resminya di Istana Peru, Palacio de Gobierno. Presiden Prabowo datang Presiden Prabowo datang ke Istana Palacio de Gobierno, di mana disambut dengan prosesi jajar kehormatan dan karpet merah. Prabowo menerima penghargaan Grand Collier de la Orden El Sol del Peru atau The Order of the Sun of the Peru. Penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara Peru atas jasa sipil dan militer yang luar biasa. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan sipil tertua di Amerika, pertama kali diberikan pada tahun 1821. Adapun penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas komitmen dan kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama internasional antara Indonesia dan Peru. Great honor you have given to me and my country by awarding me the Grand Collier de la Orden del Sol del Peru. It's a great honor. Thank you very much, Madam President. Pemirsa, tim nasional futsal Indonesia berhasil menjuarai ajang Piala AFF Futsal atau Asian Futsal Championship 2024 yang diselenggarakan di Thailand. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi prestasi dan langkah Federasi Futsal Indonesia serta memberikan bonus dana pembinaan sebesar 7,8 miliar rupiah. Kesuksesan Timnas Futsal Indonesia dalam ajang Piala AFF atau Asian Futsal Championship 2024 di Thailand berbuah manis. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan bonus atau dana pembinaan senilai 7,8 miliar rupiah.
Insentif ini diberikan atas kerja keras dan prestasi yang telah ditunjukkan Timnas Indonesia setelah menjuarai Piala AFF Futsal 2024 dengan mengalahkan Vietnam 2-0 tanpa balas di partai final. Ini berbentuk pembinaan. Jadi tadi harapan TC tentu bisa dilakukan karena total yang diberikan pemerintah untuk futsal saat ini sebesar 7,8 miliar 50 juta. Dan ini bentuknya untuk pelatnas dan juga apresiasi kejuaraan ASEAN. Sementara untuk target kedepannya, Federasi Futsal Indonesia akan fokus dalam peningkatan ranking Indonesia dan masuk 4 besar di level Asia serta Piala Dunia. Dengan AFF saja harusnya dari 28 naik ke 24 ya. Harapan kami 1 tahun ke depan menuju AFC nanti peringkatnya bisa naik menembus 20 besar. Tentu kita juga pengen di level Asianya itu masuk 4 besar. Itu untuk target 1 tahun ke depan. Yang penting adalah 2028 kita persiapkan juga. Jadi AFC-nya kita berhasil dan 2028 nanti ada Piala Dunia, kita harus masuk ke Piala Dunia. Dukungan dari Kemenpora, PSSI udah support kita semua ya untuk SEA Games dan Asia Games. Insya Allah futsal putra siap. Timnas Futsal Indonesia juga dipastikan tampil pada Piala Asia Futsal 2026. Hal ini setelah Konfederasi Sepak Bola Asia AFC secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsai News melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi kuliner. Camar suka dengan olahan sapi nggak nih, Camar? Aduh, suka banget. Kalau saya suka sate sih. Sate daging sapi ya. Daging sapi ya. Salah saya ngomong ini. Nah, pas banget nih Camar dan pemirsa di rumah, di Jakarta Barat terdapat kedai makan legendaris yang lebih dari 50 tahun dan menyajikan sop kaki dan juga sumsum sapi. Waduh, apalagi musim hujan cocok banget nih ya. Ya. Tapi ada yang berbeda dari kita juga pemirsa. Di sini sumsum sapinya berukuran besar dan langsung bisa digigit tanpa menggunakan sedotan. Wah, penasaran nih seperti apa? Ini dia liputannya. Berlokasi di Jalan Taman Sari 6, Jakarta Barat, kedai legendaris ini sudah berdiri 50 tahun. Kedai ini menyajikan sop kaki sapi dan sumsum yang rasanya gurih menggugah selera. Saya pun langsung bertemu dengan Pak Oji, sang pemilik kedai, dan langsung melihat bahan-bahan yang digunakan. Hasilnya asli dari tulang sapi, Bu. Mana? Wah, ini gede banget. Selain sumsum ada apa lagi tuh? Ada, Bu. Ada urat, ada daging, ada kaki. Nah, ini viral nih lapak, Bu. Ini telapak kaki sapi. Iya, Bu. Semuanya dari kaki sapi semua, Bu. Pak Oji menggunakan bahan-bahan segar dengan daging pilihan yang sebelumnya sudah dimasak hingga empuk. Nah, ini dia sajian sop daging, sop sumsum, dan perkedel kentang yang berbentuk bulat. Nah, sobat makan, lihat nih, wah, sumsumnya gede banget. Dan biasanya kalau kita makan sumsum itu kan dihisap gitu kan pakai sedotan. Nah, ini sumsumnya udah dikeluarin, jadi kita tinggal makan. Yuk, langsung kita coba. Nih, lihat sumsumnya langsung bisa dipotong dan dikunyah lembut banget. Isian sop daging dengan kuah kuning ini sangat melimpah. Terdapat potongan daging, tomat, daun bawang, kentang, serta kerupuk emping. Wah, ini perkedelnya definisi renyah di luar tapi lembut di dalam. Karena kentangnya itu lembut dan luarnya itu krenyes crispy gitu. Jadi enak banget dan bener cocok, pas banget untuk dijadiin makanan pendamping dari sop sumsum dan juga sop daging ini. Enak banget beneran. Kita makan lagi yuk. Satu porsi sop di kedai ini dijual mulai harga Rp27.000. Kedai yang buka sejak pagi hingga pukul 3 sore ini pun selalu ramai pembeli. Bagi Anda pecinta sop sapi, kedai legendaris ini bisa menjadi referensi. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Irian Syah, dan Dandi Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, di kaki Gunung Semeru, Lumajang, puluhan anak sekolah terhambat berangkat ke sekolah karena akses jembatan menuju sekolah mereka tertimbun banjir lahar. Ya, sebagian dari mereka terpaksa harus digendong saat menyeberang sungai.
Satu persatu anak-anak dari Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang ini digendong untuk bisa menyeberangi sungai menuju sekolah mereka yang berada di seberang sungai. Hal ini dilakukan agar seragam dan sepatu mereka tidak basah. Sebagian lagi nekat menyeberangi dengan menggunakan sepeda motor. Kondisi ini akibat jembatan yang menjadi akses penghubung antar desa tertimbun pasir dan bebatuan, imbas derasnya sisa aliran lahar Gunung Semeru yang terjadi semalam. Jembatan di Desa Jugosari sebenarnya sangat vital karena menjadi satu-satunya akses penghubung dua desa. Nah, ini jalannya ini yang sulit untuk dilewati ya. Terus untuk aktivitas warga gimana? Terganggu ya? Untuk aktivitas warga ya agak terganggu. Jembatan Jugosari telah beberapa kali diperbaiki. Tetapi sekali banjir lahar Gunung Semeru menerjang akan kembali tertimbun material batu dan pasir. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Permukiman warga di Kecamatan Suah, Lampung Barat, Lampung luluh lantak diserang kawanan gajah liar. Ya, 20 rumah dan 1 mobil hancur akibat dirusak kawanan gajah tersebut. Kawanan gajah itu meluluh lantakan perumahan warga. Kawanan gajah yang datang malam hari itu langsung diusir warga dengan menggunakan bunyi-bunyian dan lampu. Akibat kedatangan kawanan gajah itu, 20 rumah warga rusak. 5 diantaranya rusak parah hingga tak bisa ditinggali. Salah satu mobil warga dirusak dihancurkan kawanan gajah tersebut. Hingga kini polisi maupun pihak berwenang bersama masyarakat terus melakukan pemantauan dan upaya menghalau kawanan gajah agar tidak kembali ke pemukiman warga. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan menjaga keselamatan diri terutama di malam hari. Diduga kawanan gajah itu masuk ke perkampungan warga untuk mencari makan. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngatung melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan menimpa 2 mobil pengunjung di sebuah rumah makan di Banyumas, Jawa Tengah. Sementara di Cilacap, sejumlah rumah rusak parah usai diterjang angin kencang. Video amatir merekam saat hujan deras disertai angin kencang terjadi di wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibat angin kencang menyebabkan pohon di lahan parkir rumah makan di kawasan Pabuaran tumbang hingga menimpa 2 mobil pengunjung. Petugas BPBD dan Damkar Banyumas langsung mengevakuasi dengan memotong batang pohon yang menimpa mobil. Dibutuhkan waktu hingga 1 jam untuk memindahkan mobil ke tempat yang lebih aman. Anginnya juga gede, tiba-tiba ada petir, langsung ini jatuh roboh. Gede banget, sampai dalamnya juga banjir, kena angin gede. Sementara hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan belasan rumah warga di Cilacap, Jawa Tengah rusak parah. Kondisi rumah semi permanen porak-poranda hingga rata dengan tanah akibat tertimpa 3 pohon besar yang tumbang. Akibatnya rumah rusak diterjang angin kencang, pemilik rumah terpaksa mengungsi ke tempat tetangga. Ya, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintasan News pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas bersama Aulina Iyasa. Saya Camar Haenda. Dan saya Deswita Bionda undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.